Sejauh ini memang kalau kita perhatikan memang belum ada tanda-tanda kehadiran dari Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Hey guys, welcome to Daily Screen, dan yap, di video kali ini kita masih dalam segmen DS Update dan masih akan mengupdate tentang Spider-Man No Way Home sambil menunggu kedatangan dari trailer keduanya yang nggak tahu kapan, nggak tahu di mana. Pokoknya kita benar-benar harus menunggu antara tanggal 28 sampai ke November ini guys. Mudah-mudahan trailer kedua ini segera cepat dirilis dan kita akan tahu bagaimana rahasia besar dari film Spider-Man No Way Home nanti. Ada apa ini Sony? Ada apa Marvel Studio? Kenapa sampai saat ini trailer juga belum dirilis? Apakah mungkin menunggu promosi dari Eternal selesai? Atau bahkan menunggu trailer dari Morbius selesai juga akan dirilis lagi? Atau baru mereka akan merilis trailer kedua dari Spider-Man No Way Home? Kita tidak tahu, yang jelas kita tunggu saja, dan sambil menunggu kita akan selalu update. Kalau bisa setiap hari kita bahkan update informasi terbaru, leak terbaru, easter egg terbaru, rahasia terbaru yang hadir terkait dengan film dari Spider-Man No Way Home ini. So tentunya kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan kita akan update setiap harinya guys. Tapi sebelum kita membahas informasi terbaru dari Spider-Man No Way Home, kali ini ada beberapa informasi terbaru juga terkait film-film yang sangat kita nantikan juga selain Spider-Man No Way Home. Di antara lain di sini ada berita yang mengejutkan. Ternyata Iko Uwais direkrut untuk menjadi bagian dari film The Expendables 4, di mana di sini nantinya dia akan diceritakan menjadi seorang mantan dari anggota militer yang beralih menjadi pengedar senjata untuk tentara bayarannya sendiri. Akhirnya di sini nantinya Iko Uwais ini akan bergabung dengan orang-orang yang sangat keren di film The Expendables 4 ini, dan dia kemungkinan besar akan memegang peran sangat penting berhubung karena di sini dia adalah sebagai bos dari villain utama di film Expendables 4 ini. Kemungkinan besar nanti mungkin kita berharap sekali setelah Expendables 4 ini selesai, kita berharap kalau Iko Uwais nanti akan direkrut dan bergabung untuk menjadi bagian dari The Expendables di film yang kelima, kalau memang yang keempat ini nanti bakal sukses. So kita tunggu saja bagaimana aksi dari Iko Uwais setelah beberapa film yang mainkan di Hollywood sana. Sekarang berakhirlah dia di film Expendables 4 dan kita sangat benar-benar tidak sabar menantikan aksi dari seorang Iko Uwais. Setelah kabar terbaru dari seorang Iko Uwais tadi, sekarang kita beralih ke kabar lainnya, di mana trailer pertama dari Lightyear, film solo dari Buzz Lightyear, akhirnya dirilis. Di sini kita bisa melihat bagaimana kerennya seorang Buzz Lightyear mengarungi luar angkasa dengan petualangannya sendiri. Memang fokus dari cerita film ini nantinya adalah mengambil latar belakang ataupun asal usul dari seorang Buzz Lightyear yang sudah melalang buana di film Toy Story 1, 2, 3, 4, dan di film solonya ini nanti kita akan melihat secara gamblang bagaimana jati diri seorang Buzz Lightyear. Yang membedakan di sini ternyata memang orang yang mengisi suara dari Buzz Lightyear ini berbeda dari film Toy Story sebelumnya, di mana di film Lightyear yang versi solo ini diisi suaranya langsung dengan oleh seorang Captain America atau Chris Evans. Selain perbedaan dari sang pengisi suara di mana di sini diisi oleh Chris Evans, di sini juga bentuk wajah dari seorang Lightyear ini berbeda dengan versi Toy Story. Memang mirip, tapi memang di versi solonya ini lebih mengikuti bagaimana bentuk wajah dari seorang Chris Evans, dan ini benar-benar keren. Dan tentunya setelah kita menyaksikan trailer perdananya ini, kita benar-benar tidak sabar untuk menantikan bagaimana petualangan seorang Buzz Lightyear mengarungi angkasa seorang diri tanpa teman-temannya di Toy Story. Kabar terbaru selanjutnya datang dari film Dune, di mana di sini rumah produksi mereka sekarang mengkonfirmasi kalau Dune Part 2 segera akan dirilis di Oktober 2023. Dan sini kita benar-benar sangat penasaran menantikan kelanjutan kisah dari Dune, di mana kita tahu sendiri di Part 1 ini benar-benar menggantung dan seolah-olah hanya memperkenalkan saja cerita bagaimana asal-usul dari Dune, bagaimana host rumah-rumah kerajaan di film di sana. Dan di sini setelah kalian menyaksikan film Dune memang terasa sangat menggantung, dan memang film Dune ini sendiri dibuat untuk menjadi sequel, menjadi part 2, part 3, part 4 sampai part 14-an, sama kasusnya seperti film-film Star Wars. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran banget dengan cerita dari Dune ini, silakan kalian bersabar untuk menunggu di bulan Oktober 2023.
Update selanjutnya di sini datang dari film horor A Quiet Place. Ternyata rumah produksi mereka mengkonfirmasi ternyata A Quiet Place ini bukan hanya dibuatkan film, ternyata mereka juga sedang menggarap sebuah video game untuk film horor satu ini yang akan rilis di tahun 2022 mendatang. Dan ini kita juga termasuk penasaran dengan gamenya. Sedangkan kalau kita lihat dari film yang sangat mengerikan dan juga dengan audio yang benar-benar menggelegar, tentu kita sangat penasaran memainkan game dari A Quiet Place ini guys. Kita nantikan saja di tahun 2022. Oke guys, itulah update terbaru terkait dunia perfilman yang menghebohkan pekan ini. Dan yang terakhir kali ini kita masih akan mengupdate informasi terbaru terkait film dari Spider-Man No Way Home. Tidak bosan-bosannya kita akan mengupdate berita terkait Spider-Man No Way Home karena memang mengasihkan, apalagi kita sambil menunggu trailernya. Dan sekarang kita langsung saja, apa sih yang terbaru terkait berita dari Spider-Man No Way Home ini? Sekarang sumber kita masih berfokus kepada Empire Magazine yang menghebohkan mengeluarkan beberapa scene dari Spider-Man No Way Home, di mana kita melihat diberikan spill terkait Spider-Man No Way Home ini berlarian dikejar oleh Doc Ock. Kemudian udah ada juga scene yang melawan Doc Ock juga di tempat suatu genteng dan sebagainya. Dan sekarang kita berfokus di daleman ataupun di dalam majalah dari Empire Magazine yang sangat mengejutkan. Di sini kita diperlihatkan setelah sebelumnya kita bilang kalau Peter Parker ini sedang berlarian dari sosok Doc Ock. Sekarang ternyata di dalamnya kita diperlihatkan seorang Spider-Man Peter Parker berhasil ditangkap oleh Doc Ock dan dililit oleh tentakelnya. Dan ini mirip sekali seperti scene-scene adegan yang ada di Spider-Man yang kedua. Dan ini kita melihat bagaimana Peter Parker dililit, dan kita di sini masih sangat penasaran bagaimana caranya Doc Ock ini bisa mengenali seorang Peter Parker di versi di dunia ataupun di multiverse yang berbeda. Tiba-tiba dia mengenal Peter Parker ini dengan kata-kata "Hello Peter", dan di sini benar-benar membuat kita curiga jangan-jangan di sini Peter Parker justru masuk ke dalam dimensi ataupun kehidupan masa lampaunya, tepatnya di kehidupan Tobey Maguire. Dan kita benar-benar wanti-wanti dan juga tidak bisa terima jangan-jangan di sini Tobey Maguire tidak hadir di film Spider-Man yang ketiga. Tapi kita lupakan saja, kita masih berharap ini adalah duet 3 Spider-Man melawan beberapa villain-villain yang hadir di film Spider-Man No Way Home ini guys. Tapi terlepas dari semua teori kita, sekarang mari kita fokus lagi ke halaman dari Empire Magazine. Di sini tepatnya di kanan bawah, di sini ada sebuah tulisan yang benar-benar mengundang respon kita untuk membahasnya kepada kalian semuanya. Di sini kalau kalian zoom lebih perbesar lagi, ada kata-kata yang bertuliskan "Isn't just a sequel, it's a massive meta multiverse outing in which Peter Parker find himself fighting iconic villains from past life." Nah, ini benar-benar mengundang kita loh. As the creator tell us, this is nothing less than Spider-Man Endgame. Nah, terlepas dari gimananya pembacaan kita, tapi di sini benar-benar maknanya adalah di sini dia menjelaskan, menggambarkan kalau Peter Parker ini menemukan ternyata dirinya sedang melawan penjahat ikonik dari kehidupan sebelumnya. Dan ini benar-benar membuat kita ada kayak rasa kecewa gitu, kayak makin pudar nih harapan kita untuk kehadiran dari 3 Spider-Man sekaligus di film Spider-Man No Way Home ini. Karena memang di sini di Empire Magazine ini ada kata-kata past life. Jadi iconic villain from past life. Jadi masa lalu. Artinya bisa jadi di sini seorang Peter Parker Tom Holland ini justru setelah dispel mantra oleh Dr. Strange, jangan-jangan dia ini justru kembali ke dunia masa lalu dari seorang Peter Parker yang seperti versi dari Tobey Maguire, versi dari Andrew Garfield, justru mengalami kehidupan tersebut dan seolah-olah menjadi seorang Andrew Garfield, seolah-olah menjadi seorang Tobey Maguire, dan dia tidak melihat sosok Tobey Maguire secara langsung dalam satu scene, tapi justru mengalami untuk menghadapi beberapa villain yang pernah dihadapi oleh Spider-Man sebelumnya seperti Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Itu yang kita takutkan. Sebenarnya memang tetap keren kalau filmnya memang alur ceritanya berjalan seperti itu, tapi ini sebenarnya bukan yang kita harapkan. Yang kita harapkan justru Peter Parker ini masuk ke dunianya Tobey Maguire atau masuk ke dunianya Andrew Garfield, atau mereka berdua ini bergabung dalam satu universe. Karena memang kekacauan mantra dari Doctor Strange, justru mereka bertiga ini akan melawan semua villain-villain yang pernah hadir di film-film Spider-Man sebelumnya seperti The Lizard dan sebagainya.
dan membuat mereka ini menjadi team up endgame-nya Spider-Man lah, dan akhirnya mereka ini membuat tim dan mengalahkan semua villain itu. Dan bam, di sini yang benar-benar kita harapkan adalah 3 Spider-Man sekaligus dalam satu scene dalam satu kamera. Itu yang benar-benar kita harapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kita punya rencana ataupun plan B. Kalaupun teori kita ini ternyata mungkin salah nantinya ke depan, di sini kita benar-benar punya plan B, di mana mungkin Peter Parker ini justru masuk ke dalam sebuah dimensi kehidupan sebelumnya dan mengalami bagaimana menghadapi villain-villain yang pernah dialami oleh Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Itu adalah teori plan B kita kalau nantinya teori utama nanti bakal salah. Tapi yang benar-benar kita harapkan adalah 3 Spider-Man ini hadir. Terserah kalau Andrew Garfield, Tobey Maguire bakal cuman hadir secuil di ending-ending di akhir setelah Tom Holland ini kelelahan dan hampir meninggal, mungkin baru mereka datang untuk membantu, terserah. Walaupun durasi mereka sedikit, yang penting 3 Spider-Man ini bisa hadir loh. Itu benar-benar kita harapkan guys. Tapi terlepas dari semua itu, kita kembali lagi menantikan bagaimana trailernya nanti ketika dirilis. Dan selanjutnya di sini ada juga beberapa gambar-gambar dari majalah dari Empire Magazine. Di sini juga secara resmi mengkonfirmasi juga ada sebuah tulisan yang meskipun sangat kecil di bagian bawah. Di sini adalah kata-katanya adalah what which include Rhys Ifans sebagai The Lizard, sesuai dengan aktor dari pemeran di film The Amazing Spider-Man 2. The Lizardnya masih sama diperankan oleh Rhys Ifans. Kemudian juga ada Thomas Hayden juga join di dalam Spider-Man No Way Home ini sebagai Sandman. Artinya sekarang secara resmi Sandman dan juga The Lizard masuk ke dalam project dari Spider-Man No Way Home. Artinya setelah kita membaca secuil artikel dari Empire Magazine ini, kita menjadi ingat dengan postingan dari Daniel RPK di sini di Twitter. Benar-benar tenar dia ini terkait orang yang benar-benar spesialis dalam membocorkan berita-berita terkait Spider-Man No Way Home, di mana di situ dia sempat mengatakan dan juga memposting seperti ini guys. So, the No Way Home villain hanya ada Goblin, Doc Ock, Sandman, Lizard, dan juga Electro. Jadi nggak ada Sinister Six dan sebagainya, hanya 5 villain yang hadir di Spider-Man No Way Home. Jangan-jangan memang beneran 5. Dan kalau kita melihat sejauh ini clue-cluenya, jangan memang benar kira-kira villainnya adalah 5. Sedangkan untuk Venom sendiri belum akan join di film Spider-Man No Way Home. Hanya saja kehadiran Peter Parker memang hadir nantinya di post credit scene dari Venom itu guys. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke guys, sejauh ini hanya itu informasi terbaru terkait Spider-Man No Way Home yang menghebohkan satu hari ke belakang. Ini terkait isian dari magazine Empire yang bocor kemana-mana, yang mengonfirmasi ada 5 villain yang ada di No Way Home. Kemudian juga Doc Ock ini berhadapan langsung dengan Peter Parker. Sejauh ini memang kalau kita perhatikan memang belum ada tanda-tanda kehadiran dari Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Bahkan keduanya sendiri di dunia nyata memang menolak ataupun tidak mengakui kalau mereka join di The No Way Home. Tapi memang sebagai fans, apalagi ini sudah konsepnya MCU sekarang adalah multiverse, apalagi ini adalah film terakhir dari Peter Parker di MCU, kita benar-benar berharap kalau Tobey Maguire, Andrew Garfield ini benar-benar hadir di No Way Home, walaupun hanya sekedar sedikit saja. Setidaknya mereka ini mengantarkan Spider-Man dari Tom Holland ini untuk masuk ke dalam Sony Spider-Man Universe, dan ini benar-benar kita harapkan. Tapi terlepas dari semua itu, kita serahkan saja hasilnya kepada John Watts sebagai selalu sutradara, juga sebagai Sony sebagai rumah produksi mereka, dan juga Marvel Studio. Bagaimana bagusnya, atau kalaupun tidak ada Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield, setidaknya nantinya di Sony Spider-Man Universe mereka bisa mengeksplor lebih jauh lagi, bahkan memang benar-benar menghadirkan seorang Andrew Garfield juga Tobey Maguire. Tapi sekarang kita optimis saja kalau 3 Spider-Man akan hadir di No Way Home ini guys. Oke guys, sejauh ini hanya itulah informasi terbaru terkait Spider-Man No Way Home dan juga beberapa informasi terkait film-film yang sudah kita sebutkan tadi. Nantikan terus Daily Screen Update setiap harinya kalau ada informasi terbaru, dan kita sering dadakan untuk menghadirkan DS Update ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload setiap hari dan dadakan pastinya. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video sampai akhir, dan sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada.